Halo semuanya, ketemu lagi sama aku dengan Desita. Kali ini aku akan membahas tentang trauma masa kecil atau uh, traumatic childhood. Itu yang kita kenal ya. Jadi di sini apa saja sih yang menjadi trauma masa kecil itu? Bisa saja seseorang itu mengalami peristiwa yang pahit di dalam hidupnya, atau diperlakukan oleh orang-orang atau lingkungannya dengan sangat kejam atau dengan sangat kasar. Itu akan menjadi trauma dia semasa trauma dia akan dia nanti tumbuh besar atau tumbuh dewasa. Bisa lagi ketika seseorang mengalami kehilangan orang yang dicintainya, seperti kehilangan orang tuanya. Nah, ini akan menjadi suatu trauma bagi seseorang saat dia tumbuh dewasa. Ketika kita tumbuh besar, maka memang tidak mengganggu kita secara terus-menerus. Tapi ketika kita tadi telah trauma dengan kehilangan orang terdekat kita, maka bisa saja ketika kita nanti kehilangan seseorang, nah itu akan membangkitkan trauma kita di masa lalu, seperti itu. Nah, itu berarti trauma kita belum terselesaikan. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi trauma itu pada saat kita dewasa? Mungkin bisa saja kita mencoba untuk merefleksikan diri kita, apa saja sih pemicu-pemicu trauma itu datang. Mungkin bisa saja itu terjadi ketika kita mengalami peristiwa yang sama. Nah, itu adalah bagian pemicunya. Maka itu akan mengingatkan atau membangkitkan masa lalu kita yang kita trauma tadi, seperti itu. Nah, cobalah untuk bisa menerima peristiwa itu dengan realistis, bahwa masanya sekarang kita sudah berbeda. Kita sekarang sudah dewasa dan sudah bisa mencari jalan keluarnya. Nah, mungkin saja sewaktu kecil kita mengalami trauma itu, kita tidak bisa mencari langsung jalan keluarnya, bahkan kita tidak tahu bahwa itu akan menjadi suatu masalah ketika kita besar. Nah, itulah caranya. Bagaimana misalkan kita untuk mengantisipasi trauma itu terjadi pada orang-orang terdekat kita, bahkan kepada anak kita. Maka yang kita lakukan adalah ketika kita melihat anak-anak cenderung yang berubah atau cenderung ketakutan dalam suatu hal, maka itu bisa jadi adalah trauma yang dialami oleh anak kita. Nah, kita bisa untuk meminimalisirnya dengan cara-cara yang memberikan pengertian bahwa itu tidak berbahaya, bahkan itu tidak perlu ditakuti, tapi dengan cara yang perlahan, tidak harus sekaligus ya kita berikan pengertian itu, bahwa anak itu bisa paham, bisa dengan pelan-pelan, seperti itu. Nah, jangan sekali-sekali kita menakuti anak-anak sekalipun dalam keadaan yang genting ya. Misalkan dalam situasi kita anak-anak berlaku tidak baik, maka kita menakuti dia dengan traumanya. Nah, itu jangan diberikan kepada anak kita, seperti itu. Segitu dulu ya teman-teman. Nanti teman-teman ingin bertanya atau lebih dalam lagi bertanya soal traumatik, bisa nanti di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe.